Halo, selamat datang di channel Dunia Fiksi. Dalam kisah ini, kita akan belajar tentang kasih sayang yang tulus, kekuatan yang datang dari kebaikan hati, dan bagaimana seseorang, bahkan makhluk kecil sekalipun, bisa membuat perubahan besar. Kita juga akan melihat bagaimana seorang kakek bernama Kongji merawat dan mendidik seekor kera yang kehilangan arah, menjadikannya bukan hanya kuat, tetapi juga bijaksana, hingga akhirnya menjadi pahlawan bagi masyarakat desa. Mari simak ceritanya sampai habis ya. Dulu, jauh di dalam hutan lebat yang tak terjamah, ada seekor kera putih kecil. Ia sangat lucu dengan bulu yang seputih salju dan matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Suatu hari, kawanannya pergi meninggalkan dia tanpa ia sadari. Ia terlambat mengikuti mereka. Dan sebelum ia tahu, ia sudah terpisah jauh. Kawanannya sudah tak terlihat lagi di antara pepohonan besar. Kera putih itu, yang masih kecil, mulai kebingungan. Ia mencari jejak-jejak kaki kawanan kera lainnya, tapi yang ia temui hanya akar-akar pohon dan rumput-rumput tinggi. Hutan yang dulu terasa hangat dan penuh kehidupan, kini terasa sangat sepi dan menakutkan. Kera itu mulai menangis. Suara tangisannya pecah di antara pohon-pohon tinggi. Hari demi hari ia berjalan, berharap menemukan sesuatu yang dikenalnya, tapi tetap tak ada. Kera itu mulai lelah dan kelaparan. Di tengah keputusasaan, dia berhenti di bawah pohon besar dan bersembunyi di balik akarnya, berharap ada seseorang yang datang menolong. Namun tak lama setelah itu, terdengar suara langkah seseorang. Seorang kakek tua dengan tongkat kayu berjalan perlahan menyusuri hutan. Namanya Kongji, seorang kakek yang sudah lama tinggal di desa dekat hutan itu. Kongji tidak terburu-buru karena ia tahu betul bahwa alam memiliki waktunya sendiri. Saat ia melintas di dekat tempat kera putih bersembunyi, Kongji mendengar suara tangisan lembut. Ia berhenti dan menoleh. Di sana, di bawah pohon besar, terlihat seekor kera putih yang tampak bingung dan ketakutan. Kongji mendekat dengan hati-hati, mengamati kera itu. "Apa yang terjadi, anak kecil?" tanya Kongji lembut, memastikan agar suaranya tidak menakutkan kera itu. Kera putih melihat Kongji dengan mata penuh harap. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa. Kongji tersenyum, lalu duduk perlahan di sampingnya. "Jangan khawatir," katanya. "Aku akan membantumu." Kongji membawa kera itu pulang ke rumahnya, sebuah gubuk kecil yang sederhana di pinggir desa. Di rumahnya yang dikelilingi kebun bunga dan tanaman, Kongji merawat kera putih dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makan buah-buahan segar, menghangatkannya dengan selimut, dan memberinya tempat tidur yang nyaman di sudut rumah. Hari demi hari, kera putih semakin kuat. Kongji, meskipun sudah tua, tahu bahwa kera itu membutuhkan lebih dari sekadar makanan dan tempat tinggal. Ia mulai mengajarkan kera itu berbagai hal. "Lihat anak kera," kata Kongji suatu hari, sambil mengajarkan cara memetik buah dari pohon. "Kamu harus tahu cara mengambil makanan yang ada di sekitarmu, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawanmu di hutan." Kera putih mulai belajar, meskipun ia agak canggung pada awalnya. Kongji juga mengajarkan cara membuat alat dari kayu, bagaimana membangun tempat berlindung yang aman, dan bahkan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang desa. Semua orang membutuhkan bantuan, bukan hanya karena mereka lemah, tapi karena mereka kadang tak tahu bagaimana cara membantu diri mereka sendiri, kata Kongji. Kera putih mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia tidak bisa berbicara seperti manusia, Kongji tahu bahwa kera itu mulai memahami. Lama-kelamaan, kera putih tumbuh menjadi kera yang kuat dan cerdas. Tubuhnya kini besar dan gagah. Ia tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga kecerdasan yang tajam. Ia mulai mampu melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.
kera putih menjadi sangat terkenal di desa itu. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar suara teriakan dari arah desa. Ada pohon tumbang, jalan menuju desa tertutup. Warga desa panik karena pohon besar itu menutupi satu-satunya jalan utama. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Tanpa ragu, kera putih berlari menuju tempat itu. Dengan kekuatan luar biasanya, ia mengangkat pohon yang sangat besar itu dengan mudah dan memindahkannya ke samping. Warga desa yang melihatnya terkesima. "Lihatlah, kera itu bisa melakukannya," kata salah seorang warga. Pak Budi, seorang petani yang mengenal Kongji, tersenyum. "Itu bukan sembarang kera. Itu adalah teman baik Kongji," ujarnya. "Dia belajar banyak dari kakek itu." Berkat bantuan kera putih, desa menjadi lebih aman. Namun kera itu tidak hanya membantu dalam hal fisik saja. Suatu ketika, seorang anak kecil terjatuh dan terluka di hutan. Warga desa panik, tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Kera putih yang sedang berjalan-jalan di hutan mendengar teriakan itu dan segera berlari menuju lokasi. Dengan lembut, ia mengangkat anak itu dengan hati-hati, membawanya pulang ke desa dan menyelamatkannya. Kera putih menjadi pahlawan yang dihormati oleh semua orang. Setiap kali ada masalah, mereka tahu kera putih pasti akan datang untuk membantu. Dan yang lebih mengharukan, kera putih selalu melakukannya dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, meskipun kera putih sudah menjadi pahlawan di desa, ia tak pernah melupakan Kongji, orang yang merawatnya dengan penuh kasih. Setiap malam, kera putih duduk di samping Kongji, menemani kakek tua itu yang kini mulai menua. Kongji sering bercerita, dan kera putih mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah ingin mengingat setiap kata yang keluar dari mulut kakek itu. Suatu sore, saat matahari terbenam, Kongji duduk di kursi tuanya. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, dan rambut putihnya semakin memutih. Kera putih duduk di sampingnya, merunduk dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih teman," kata Kongji dengan suara pelan. "Kamu sudah tumbuh menjadi kera yang hebat. Aku bangga padamu." Kera putih meletakkan tangan besar dan kuatnya di bahu Kongji, sebagai tanda kasih sayang yang tak terucapkan. Kongji tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. "Dunia akan mengenal kebaikanmu, anak kera. Kamu lebih dari yang aku bayangkan." Pada saat itu, Kongji tahu bahwa hidupnya sudah dipenuhi dengan kebahagiaan karena ia telah memberikan kasih sayang kepada makhluk kecil ini. Kera putih yang dulu sendirian di hutan, kini menjadi pahlawan desa yang siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Cerita ini mengajarkan kita beberapa nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kasih sayang dan perhatian yang tulus. Seperti Kongji yang merawat kera putih dengan penuh kasih, kita juga dapat membantu orang atau makhluk lain yang membutuhkan, tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan perhatian dan waktu kita. Terkadang, perhatian yang tulus bisa mengubah hidup seseorang, bahkan makhluk yang tampaknya lemah sekalipun. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran dan pendidikan. Kongji tidak hanya memberi makan kera putih, tetapi juga mengajarkannya untuk menjadi lebih kuat dan cerdas, membimbingnya untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan bijak. Ini menunjukkan bahwa melalui pendidikan dan bimbingan yang baik, kita bisa membantu orang lain tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak mengenal bentuk atau ukuran. Kera putih, meski awalnya tampak kecil dan lemah, tumbuh menjadi pahlawan yang kuat dan bijaksana berkat perhatian dan kasih sayang yang diterimanya. Kita semua, tak peduli latar belakang
atau kekuatan fisik kita bisa membuat perubahan besar jika kita berusaha untuk membantu sesama dengan hati yang tulus. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.